Oke. Halo Bu Rita, dan teman-teman kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai analisa portofolio ENDF, MAPI, dan PTBA. Kami kelompok 4 berisikan Brian, Jason, saya sendiri, Michelle, Evelyn, Michelle Rebecca, dan Valensky. Jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman kemasan, makanan kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Lalu PT Mitra Adi Perkasa Tbk bergerak di bidang perdagangan retail pakaian, sepatu, aksesoris, tas, dan peralatan olahraga di lebih dari 1.800 gerai atau outlet yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Batam, Manado, dan kota lainnya di Indonesia. PT Bukit Asam Tbk bergerak dalam bidang pertambangan batu bara, termasuk survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, perdagangan, pemeliharaan fasilitas pelabuhan batu bara, dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap. Itu merupakan karakteristik dari ketiga company ini. Tingkat keuntungan bulanan. Selama 5 tahun terakhir, didapat nilai saham positif yang artinya investor memperoleh keuntungan dengan detail sebagai tabel di samping. Tingkat keuntungan INDF itu 99,94%. Untuk MAPI 100,39% dan PTBA 100,98%. Dari ketiga saham tersebut dapat disimpulkan bahwa saham PT Bukit Asam Tbk atau PTBA memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan saham yang lainnya yaitu sebesar 100,98%. Berdasarkan data hasil perhitungan return bulanan dari masing-masing saham, maka dapat dihitung tingkat keuntungan yang diharapkan. Merupakan nilai rata-rata tertimbang tingkat keuntungan bulanan. Berikut ini tabel nilai expected return dari masing-masing saham. Dari tabel tingkat keuntungan yang diharapkan, dapat disimpulkan bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan saham INDF, MAPI, dan PTBA bernilai positif. Artinya investasi pada saham ini kemungkinan akan mengalami keuntungan masing-masing sebesar 0,15% untuk INDF, 1,19% untuk MAPI, dan 1,57% untuk PTBA. Ya, untuk dari tabel di samping ini, di mana itu terdapat resiko dari investasi per perusahaan di INDF 6,72%, MAPI 11,95%, dan PTBA 11,81%. Nah, dari tabel tersebut, kita mendapatkan bahwa jika kita investasi pada PT Indofood Sukses Makmur, maka investor akan menanggung risiko sebesar 6,72%. Dan apabila itu investor memiliki saham di PT Mitra Adi Perkasa, maka investor akan menanggung risiko sebesar 11,95%. Dan apabila investor memiliki saham di PT Bukit Asam, maka investor akan menanggung risiko sebesar 11,81%. Ya, koefisien korelasi dalam penelitian ini menunjukkan hubungan tingkat keuntungan antar perusahaan yang dicerminkan pada harga saham. Perhitungan menghasilkan 3 koefisien korelasi sebagai berikut. Untuk INDF dan MAPI memiliki korelasi yang rendah sebesar 0,1939 9610. Untuk INDF dan PTBA memiliki tingkat hubungan rendah yang sebesar 0,03816588. Dan juga untuk perusahaan MAPI dan PTBA memiliki tingkat hubungan korelasi yang kuat sebesar 0,416425,789. Nah, dari tabel hasil perhitungan koefisien tersebut, ya kita mendapatkan korelasi koefisien positif antara INDF dan juga MAPI. Dan memiliki koefisien korelasi yang positif pada INDF dan PTBA, dan juga korelasi saham MAPI dan PTBA yang positif.
Selanjutnya, portofolio adalah sekumpulan investasi yang menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas yang memiliki pemodal perseorangan atau lembaga. Suatu portofolio juga berhubungan dengan pemilihan kombinasi yang memaksimalkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan tingkat risiko. Alat ukur untuk portofolio yang efisien dengan menggunakan koefisien korelasi. Karena koefisien korelasi menunjukkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Portofolio yang efisien didefinisikan sebagai portofolio yang memberikan return ekspektasi yang besar dengan resiko tertentu dan memberikan resiko terkecil dengan return ekspektasi tertentu. Adapun proporsi investasi atau portofolio yang dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk perusahaan INDF sebesar 20%, MAPI 50%, PTBA 30%. Selanjutnya, menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan dan tingkat risiko dari portofolio yang telah dibentuk dengan memasukkan proporsi yang telah ditentukan dan juga koefisien korelasi. Mengukur return dan risiko untuk sekuritas tunggal memang penting. Tetapi bagi manajer portofolio, return dari risiko seluruh sekuritas di dalam portofolio lebih diperlukan. Bagaimanapun juga, menghitung return dan risiko untuk sekuritas tunggal juga berguna karena nilai-nilai tersebut akan digunakan untuk menghitung return dan risiko portofolio. Oke, selanjutnya adalah risiko portofolio adalah varian return sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Risiko portofolio tidak seperti halnya return portofolio yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh return sekuritas tunggal. Risiko portofolio atau portofolio risk tidak merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh risiko sekuritas tunggal. Risiko portofolio mungkin dapat lebih kecil dari risiko rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas tunggal. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini. Oke, di sini ada portofolio dari saham-saham yang telah dihitung oleh kelompok kami yang dianalisis. Jadi expected return-nya adalah 1,10% dengan total risiko 8,44%. Lalu implikasi analisa bagi investor. Nah, dalam pengambilan keputusan investasi pada saham, sebaiknya investor mempertimbangkan tingkat keuntungan yang diharapkan dan tingkat risiko yang akan didapat dari masing-masing saham. Karena tingkat keuntungan yang besar, maka belum tentu akan menanggung risiko yang kecil. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, investor juga harus memperhatikan setiap pergerakan harga saham dan mengetahui informasi catatan laporan keuangan yang menerbitkan saham tersebut dan mencari informasi faktor eksternal lainnya yang mampu mempengaruhi pergerakan harga saham. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Tuhan Yesus memberkati.